Beastmaster, bab 325 sampai dengan 326. Bab 325 kualitas paling berharga dalam diri seseorang adalah kesadaran diri. Kejeniusan bukan segalanya. Adu gelombang. Si rubah es kecil memanggil dengan suara lembut. Qiao Bai mengangkat sebelah alisnya. Rubah es tingkat rendah tingkat 5. Secara logika, seharusnya itu berevolusi, kan? Makhluk yang menakjubkan dan luar biasa. Rubah. Ini pertama kalinya saya melihat Qiao Bai dengan atribut es. Tetapi Qiao Bai segera menemukan informasi yang relevan dalam pikirannya, serta jalur evolusi rubah es kecil. Rubah surgawi beku. Secara umum, rubah es kecil berevolusi antara tingkatan kekuatan keempat dan kelima. Tetapi kondisi penting lainnya juga harus dipenuhi. Bagi para penjinak binatang yang mampu membesarkan rubah es kecil, ini bukanlah tugas yang sulit. Rubah es kecilku agak istimewa, kata Sulin sambil tersenyum. Sebaiknya kamu berhati-hati nanti. Saya tidak akan seperti Niu Jue, yang meremehkan lawannya begitu ia melangkah ke lapangan. Sulit untuk mengatakan apakah Qiao Bai mendengarkan omongan sampah Sulin. Namun Niu Jue di ruang tunggu jelas-jelas mendengarkan. Jika bukan karena situasi yang tidak sesuai saat ini, Niu Jue benar-benar akan menyerbu medan perang dan melawan Sulin selama 300 ronde. Singkatnya, pikirannya tidak terlalu penting bagi Qiao Bai dan Sulin, yang berada di medan perang. Kedua belah pihak melepaskan hewan peliharaan mereka. Wasit melambaikan bendera kecilnya. Pertempuran dimulai. Ular kecil. Lilitkan. Rubah es kecil. Arena es dan salju. Ular perak giok mendekati rubah es kecil dengan kecepatan yang luar biasa. Saat bergerak, desiran angin terdengar. Dalam sekejap, ia mendekati rubah es kecil. Namun rubah es kecil itu lebih cepat. Tiba-tiba ia melompat. Ekornya yang besar tidak menghalangi pergerakan rubah es kecil itu. Udara dingin yang mencengangkan berkumpul di mulutnya. Gelombang energi biru es jatuh ke lapangan. Dalam sekejap mata, seluruh tempat tertutup lapisan es tebal. Semua tindakan ini diselesaikan dalam sekejap. Titik. Sangat cepat. Shen Ruoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget saat melihat kecepatan ular putih kecil itu untuk pertama kalinya. Ular perak giok ini pasti telah menjalani pelatihan khusus dalam hal kecepatan. Kalau tidak mungkin bisa secepat ini. Shen Ruoyan menempatkan dirinya pada peran itu sejenak. Jika dia yang berdiri di hadapan Qiao Bai, lawan ular perak giok bukanlah rubah es kecil, melainkan binatang peliharaannya. Shen Ruoyan tidak dapat membayangkan bagaimana binatang peliharaannya akan menghindari serangan belitan ular perak giok. Ketika saya melihat rubah es kecil melompat dan menghindar, dan bahkan mengubah lingkungan arena, mata Shen Ruoyan melebar karena terkejut. Kuharap aku dapat menanamkan dengan kuat pada ingatanku setiap bingkai yang kulihat. Oke, saya gagal mempelajarinya. Hanya satu keterampilan menghindar dan combo keterampilan ini saja sudah cukup baginya untuk dipelajari selama 2 tahun. Jika dia bisa mempelajari kecepatan ini, dia bisa disebut jenius. Kakak, tolong diam. Shen Ruoyan berkata tanpa rasa bersalah. Kebaikan, kakak perempuan sayalah yang berisik dan riuh. Dia tidak melakukannya, bahkan ketika saya menonton sendirian. Satu pun tidak ada. Sulin tersenyum kecil pada Qiao Bai. Situsnya sudah lengkap. Di lingkungan seperti ini, aku tidak tahu berapa lama ular perak giokmu bisa bertahan. Tidak seperti Niu Jue yang hanya fokus bekerja. Sulin cenderung lebih banyak bicara dan lebih menyukai metode pengajaran yang menggabungkan teori dan praktik. Kamu harus mengerti apa yang kumaksud. Gerakan berkecepatan tinggi. Dengan itu, Sulin melancarkan serangannya. Qiao Bai tidak tertipu. Cambuk ekor. Kedua hewan peliharaan itu sangat berdekatan. Qiao Bai tidak bergeming. Matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Sungguh, sekarang, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ada keuntungan atau kerugian atribut antara kedua hewan peliharaan. Itu belum semuanya. Karena perubahan lingkungan tempat pertandingan, suhu di lapangan terus menurun. Hanya dalam beberapa menit, suhu turun di bawah nol dan terus menurun. Bahkan makhluk gaib seperti ular tidak dapat sepenuhnya lepas dari naluri untuk berhibernasi. Wow, Qiao Bai benar-benar sulit dikalahkan. Bukan hanya Qiao Bai yang menyadari hal ini.
Shen Ruoyan, yang juga seorang penjinak binatang dengan atribut es dan air, juga menyadari hal ini. Tanpa sadar dia mengambil sehelai rambut dan memutarnya di antara jari-jarinya. Pandangannya enggan meninggalkan layar barang sedetik pun. Dari segi kekuatan, Little Ice Fox lebih kuat. Dari segi atribut, Little Ice Fox punya keunggulan. Bahkan lapangan permainan kini telah menjadi keuntungan bagi mereka. Aku benar-benar tidak berpikir ada masalah sama sekali kalau Qiao Bai akan kalah. Shen Ruoyan berkata dengan yakin. Kemudian dia melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyum tipis. Tapi aku cukup tertarik dengan apa yang akan dilakukan Qiao Bai selanjutnya. Lagi pula, di antara rekan-rekan kita, Qiao Bai benar-benar sangat kuat. Mendengarkan ocehan Shen Ruoyan, adik perempuannya, Shen Ruowan, akhirnya menatap kakak perempuannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kita akan menang atau kalah. Shen Ruoyan melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, katakan padaku, di mana letak keunggulan Qiao Bai? Dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi, Shen Ruoyan mengangkat bahu, hanya karena dia Qiao Bai. Shen Ruoyan tetap diam. Shen Ruoyan menyentuh dagunya. Tidak, dalam pikirannya, timbangan kemenangan masih lebih condong ke arah Little Ice Fox. Melihat ini, Shen Ruoyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga sangat ingin tahu, dalam situasi ini di mana ia hampir berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, serangan balik macam apa yang akan dilancarkan Qiao Bai. Serangan balik yang putus asa. Kilatan cahaya melintas di mata Qiao Bai. Dia tidak tahu kalau orang-orang di ruang tunggu lain sebenarnya sedang menonton pertandingannya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka memiliki harapan yang tidak realistis terhadapnya. Ya, bahkan Qiao Bai sendiri merasakan hal yang sama. Gagasan bahwa kita dapat melihatnya melakukan kebangkitan yang ajaib adalah tidak realistis. Jika ular putih kecil itu dapat menerobos kepungan dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, mengapa ia harus mengeluarkan uang untuk mencari pelatih? Apakah Anda sungguh berpikir bahwa 50.000 yuan per jam akan sia-sia begitu saja? Serangan cambuk ekornya meleset. Rubah es kecil itu mungil. Ekornya, yang hampir setengah ukuran tubuhnya, bukanlah halangan bagi pergerakan rubah es kecil itu. Sebaliknya, ia memberinya kelincahan dan kecepatan yang unik. Cambuk itu menghantam es dan menciptakan lubang kecil. Kemudian, semuanya diperbaiki dalam waktu singkat oleh udara dingin yang keluar dari rubah es kecil itu. Permukaan es menjadi licin lagi. Rubah es kecil, pilar es, adu gelombang. Rubah es kecil itu melompat dengan lincah ke udara. Mulut rubahnya yang agak memanjang terbuka lebar, dan energi biru berkumpul di mulutnya. Ia menghembuskan napas. Ledakan. Ia melesat langsung ke arah ular putih kecil itu. Minggir, kata Qiao Bai dengan suara berat. Meskipun medan es menyebabkan suhu turun drastis, permukaannya yang halus juga membawa beberapa keuntungan bagi ular putih kecil itu, yang memungkinkannya bergerak lebih cepat. Seolah-olah gravitasi, gesekan, dan segala hal lainnya telah lenyap. Ular putih kecil itu harus sedikit mengendalikan tubuhnya agar tidak tergelincir melewati kepalanya. Sepertinya ular perak giokmu takkan bertahan lama. Melihat gerakan ular putih kecil itu, Su Lin mengangkat kacamatanya dan berkata sambil tersenyum. Sangat mudah untuk dia mati. Rubah es kecil. Gunakan gelombang pembeku untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Setelah beberapa putaran perjuangan bola-balik, Su Lin merasa sudah waktunya. Dia tidak sengaja membiarkan airnya keluar. Ular perak giok milik Qiao Bai cukup kuat. Akan tetapi, tanpa kekuatan absolut dan kemampuan yang luar biasa, mustahil untuk lolos dari kendala-kendala ini dalam segala aspek. Rubah es kecil itu, dengan ekor besarnya terangkat tinggi, mengumpulkan energi biru es yang menyilaukan di ujungnya. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Serangan naga. Su Lin, saudari Shen menonton pertandingan. Fu Tianguang dan Niu Jue. Tidak, apa yang mereka dengar? Apakah ada yang tidak beres? Sebelum otak mereka dapat memproses informasi yang baru saja mereka terima dengan benar, ular putih kecil di lapangan mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Kekuatan emas yang menyilaukan juga berkumpul di ujung ekor ular putih kecil itu. Kemudian, pada saat yang sama,
Mereka melancarkan serangan terhadap lawan. Pertarungan jurus pamungkas. Ledakan. Dentuman. Semburan api yang besar dan menyilaukan meletus dari tengah-tengah arena. Asap putih mengepul. Saat asapnya menghilang, seperti yang diharapkan, ular perak giok itu tergeletak tegak di tengah-tengah ladang. Persis seperti camilan pedas. Heran, rubah es kecil itu tampaknya juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Setengah dari bulu biru dan putih yang indah dengan pola kepingan salju itu telah berubah menjadi hitam hangus. Meskipun dia masih bisa berdiri, tetapi, rubah es kecil, Ki-Aki, awuo gelombang, rubah es kecil itu menatap Sulin dengan mata berkaca-kaca. Mata besarnya dipenuhi dua kepulan air mata. Qiao Bai, yang mengerti apa yang dikeluhkan rubah es kecil itu. Mereka tidak berani menunda sedetik pun. Dia cepat-cepat melangkah maju. Dia mengambil ular putih kecil itu dan hendak melarikan diri. Rubah es kecil. Awuo gelombang wah gelombang. Penuh kebencian. Jangan lari. Rubah. Rubah dengan bulu yang indah. Wah, Qiao Bai melambaikan tangannya. Aku kembali ke ruang tunggu dulu. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai menghilang tanpa jejak. Apa? Wasit mengumumkan hasilnya. Apalagi yang bisa dikatakan tentang akhir ini? Sulin, yang tertinggal, dan wasit saling bertukar pandang. Keduanya mengenakan ekspresi tak berdaya yang sama. Ini sungguh. Sulin membungkuk dan mengambil rubah es kecil itu. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengantarmu kembali sekarang dan melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan bulu ini. Awuo. Aduh. Mememham. Oke. Oke. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Qiao Bai memasukkan ular putih kecil itu ke dalam ruang perawatan. Mengabaikan tatapan kesal Sulin yang ditujukan padanya dari belakang. Perasaan melankolis. Bukankah Little Frog menang? Ini bukan tentang menang atau kalah, kata Sulin dengan kesal. Hewan peliharaan yang cantik, seperti rubah es kecil, sangat memperhatikan kondisi bulunya, terutama hewan peliharaan seperti rubah, kucing, dan burung. Bulu mereka adalah wajah kedua mereka. Jika wajah kedua tidak dalam kondisi baik, secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja tempur mereka selanjutnya. Setelah Sulin selesai berbicara, dia bertemu dengan wajah tiga pria heteroseksual. Kelihatannya bagus. Apa bagusnya itu? Kata Niu Jue acuh tak acuh. Fu Tianguang mengelus dagunya. Emas dan berkilau tampak hebat. Qiao Bai tetap diam. Dia memahami prinsip dasar ini. Sulin melirik Niu Jue dan Fu Tianguang, lalu menatap Qiao Bai. Matanya menampakkan ketidakpercayaan yang mendalam. Qiao Bai, apakah benar-benar perlu menyertakan rumus secara alami? Sulin mendengus pelan. Baiklah, jelas bahwa Qiao Bai memang sangat berbeda dari kedua orang itu. Bagaimana kalau kita tinjau kembali pertempuran yang baru saja kita lalui, lalu lanjutkan nanti? Tanya Sulin pada Qiao Bai. Mendengar ini, Niu Jue juga menatap Qiao Bai. Setelah memikirkannya, Qiao Bai mengangguk setuju. Dia akan segera memulai pertarungan penuh 5 lawan 5. Qiao Bai menyatakan kebutuhannya secara langsung. Niu Jue dan Sulin keduanya menatap Qiao Bai dengan sedikit kejutan di mata mereka. Mainkan seluruh permainannya, Profesor Qiao Bai. Yakin? Tanya Sulin lebih dulu. Qiao Bai berkedip, seolah dia tidak begitu mengerti keterkejutan Sulin. Apakah ada masalah dengan ini? Niu Jue berkata dengan penuh keyakinan. Profesor Qiao Bai, Anda pasti belum memainkan seluruh permainannya, kan? Pertarungan tidak hanya menguji kekuatan hewan peliharaan, tetapi juga keterampilan para penjinak. Menghadapi Qiao Bai, yang jelas-jelas tidak memiliki pengalaman, Niu Jue dan Sulin dengan sabar menjelaskan banyak hal kepadanya. Saya ingin mencobanya. Saya berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan. Qiao Bai mengungkapkan rencananya. Niu Jue dan Sulin terdiam sekali lagi. Tatapan mereka ke arah Qiao Bai membawa campuran emosi yang kompleks. Kompetisi penjinak binatang nasional. Apakah itu benar atau salah? Profesor Qiao Bai. Kau, desah. Niu Jue tergagap lama. Ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk rambutnya yang sudah pendek karena frustrasi. Akhirnya, dia berkata dengan lantang,
Saya sarankan Anda memikirkannya lagi. Itulah kompetisi penjinak binatang nasional. Ini bukan lelucon. Anda mungkin tereliminasi selama proses seleksi. Aku tidak mengatakan ini karena aku memandang rendah dirimu atau ingin merendahkanmu. Perkataan Niu Jue belak-belakan dan tidak enak didengar. Perkataannya secara praktis menyiratkan bahwa Qiao Bai ditakdirkan untuk kalah. Berbeda dengan Niu Jue, Su Lin tersenyum mengiyakan kepada Qiao Bai, Profesor Qiao Bai. Anda memang punya keahlian dalam beternak hewan peliharaan, dan tak seorang pun bisa menyangkalnya. Dilihat dari kekuatan ular perak giok saja, pelatihan Su Lin dan Niu Jue terhadap Qiao Bai cukup mengesankan. Segera setelahnya, Su Lin mengenang momen terdiamnya di medan perang. Ular perak giok, serangan naga. Tidak, bukankah Qiao Bai benar-benar merasa ada sesuatu yang salah? Karena rubah es kecil itu, Su Lin hampir lupa bertanya. Profesor Qiao Bai, bagaimana ular perak giok mempelajari jurus atribut naga? Dampak naga. Su Lin bertanya kepada Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Hah, ada masalah? Tanya Qiao Bai dengan nada datar. Apa kau tidak melihat ular putih kecil itu menggunakan ayunan ekor naga sebelumnya? Su Lin, nyata, kalau saja Qiao Bai tidak menjadi sugar daddy-nya untuk sementara, Su Lin pasti sudah memutar bola matanya lebar-lebar. Profesor Qiao Bai, Profesor, bagaimana mungkin Qiao Bai tidak tahu bahwa Dragon Tail Sweep dan Dragon Impact berbeda? Meskipun semuanya merupakan keterampilan beratribut naga, namun dapat dimengerti jika Jade Silver Serpent dapat menggunakan Dragon Tail Whip, karena skill Tail Whip milik Jade Silver Serpent dan Dragon Tail Whip memiliki kemiripan, dan ada landasan pembelajaran tertentu di antara keduanya. Namun naga itu menyerang, itu bukan sesuatu yang dapat Anda pelajari hanya karena Anda menginginkannya. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa dipelajari oleh makhluk luar biasa tipe naga. Pasti karena ular perak giokku istimewa. Tak ada yang tak bisa kukatakan. Bab 326 Trik Kecil. Ayo pelajari. Pertukaran sumber daya. Keadaan Qiao Bai dalam memperoleh ular perak giok cukup unik. Makhluk luar biasa tipe naga yang dijanjikan. Ia berubah menjadi seekor ular putih kecil. Untungnya, Qiao Bai orangnya santai. Yah, di mata orang lain, Qiao Bai cukup santai. Qiao Bai menjelaskan secara singkat asal-usul ular putih kecil itu. Tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Mendengar ini, Su Lin dan Niu Jue menunjukkan ekspresi agak malu. Oh, begitu. Su Lin mengangguk sambil berbicara. Kalau begitu, Profesor Qiao Bai, ular perak giokmu mungkin spesies naga. Kalau begitu, maka itu pasti makhluk supernatural dengan garis keturunan yang lebih dekat dengan atribut naga. Saat berbicara, Su Lin menjadi asyik dengan dunia akademis. Dia mengeluarkan kertas dan pena lalu mulai menulis dan menggambar. Niu Jue berdiri di samping. Anda yakin begitu saja? Namun, Niu Jue tampaknya tidak terlalu peduli. Selama bertahun-tahun di tim ekspedisi, Niu Jue telah melihat beberapa hewan peliharaan dengan kemampuan dan garis keturunan yang aneh. Para penjinak binatang yang dapat memperoleh pijakan di tim penjelajahan kota bintang semuanya memiliki beberapa keterampilan. Itu hanya hewan peliharaan dengan atribut air dengan garis keturunan yang sedikit istimewa. Tidak ada yang aneh tentang itu. Su Lin tidak lagi dapat diandalkan. Jadi Niu Jue berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan pembicaraan kembali ke jalurnya. Profesor Qiao Bai, saya tahu Anda seorang jenius. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Hanya karena beruang pengguncang langit, Niu Jue sangat mengagumi Qiao Bai. Apakah beruang raksasa yang ganas itu dapat berevolusi adalah masalah lain? Tidak, itu bukan salah Profesor Qiao Bai, tetapi dia, sebagai penjinak binatang, tidak cukup baik. Kehebatan bentuk evolusi Sky Bear tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Itu juga merupakan target yang ditetapkan Niu Jue untuk beruangnya sendiri. Baik manusia maupun hewan, setiap orang perlu memiliki beberapa tujuan dalam hidup. Tetapi bakat dalam penelitian hewan peliharaan berbeda dengan bakat dalam pertarungan hewan peliharaan. Belum lagi Profesor Qiao Bai, Anda sangat terkenal. Jika kamu benar-benar pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi tahun depan. Niu Jue membuat ekspresi seperti sedang sakit gigi.
Niu Jue dapat dengan mudah membayangkan seperti apa adegan itu. Outlet media berita itu tidak akan tinggal diam. Mereka bukan paparazi berita jika mereka tidak mengarahkan kamera dan lampu sorot ke Qiao Bai. Niu Jue ingin mencoba membujuk Qiao Bai lagi. Tepat saat itu, telepon Fu Tianguang berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat nama yang tertera di layar, memperlihatkan kebingungan yang amat dalam. Qiao Bai meliriknya dengan rasa ingin tahu. Fu Tianguang tidak berusaha menyembunyikannya. Anda bisa melihat 3 karakter besar. Shen Ruoyan berkedip di atasnya hanya dengan menoleh. Halo, setelah berpikir sejenak, Fu Tianguang menjawab panggilan itu. Meskipun mereka tidak menggunakan metode ini untuk berkomunikasi sejak bertukar nomor, Fu Tianguang tidak akan berpura-pura tidak melihat panggilan masuk. Dia mengucapkan beberapa patah kata. Fu Tianguang memandang Qiao Bai. Qiao Bai juga mengingat pertempuran yang disaksikannya dengan Shen Ruoyan sebelumnya, dan memiliki gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Kita bertemu sudah takdir. Biarlah terjadi, kata Qiao Bai dengan acuh tak acuh. Fu Tianguang mendecak lidahnya, tampak sedikit kesal. Namun, dia tetap memberi tahu Shen Ruoyan apa yang dimaksud Qiao Bai. Dalam sekejap, Qiao Bai dapat mendengar sorak-sorai kegirangan yang datang dari ujung telepon yang lain. Saya sungguh bahagia, Qiao Bai. Oke. Segera, kakak beradik Shen Ruoyan dan Shen Ruowan mengetuk pintu ruang tamu Qiao Bai. Qiao Bai melangkah maju dan membuka pintu. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan langsung terpana dengan kecantikan pria Qiao Bai saat mereka mendongak. Batuk. Keduanya terbatuk pelan. Agak malu. Pipi mereka memerah dan mata mereka jelalatan. Apa yang kalian lakukan berdiri di depan pintu? Fu Tianguang menjulurkan kepalanya dari belakang dan berteriak keras. Kamu mulai bersikap sopan sekarang. Kamu bahkan tidak bersikap sopan sedikit pun padaku di telepon. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan. Apakah kamu mengerti seperti apa hati seorang gadis? Itu sungguh tidak adil. Tetapi, konflik kecil antara kedua saudari itu dan Fu Tianguang tidak sedikit pun memengaruhi ketertarikan dan kekaguman mereka terhadap Qiao Bai. Hanya dengan melihatnya di layar, Anda dapat mengetahui bahwa Qiao Bai sekarang sangat mengagumkan. Saya benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan untuk membahas hal ini secara langsung. Kedua saudari itu tidak menyadari tingkat kekuatan Qiao Bai saat ini. Mereka hanya menyaksikan pertarungan antara ular perak giok dan kini menatap Qiao Bai dengan penuh minat, mendiskusikannya dengannya. Qiao Bai tersenyum dan segera setuju untuk membahas pengalamannya dalam memelihara dan melawan hewan peliharaan dengan mereka. Kedua saudari itu, yang sudah mengira Qiao Bai sangat mampu, semakin yakin setelah berdiskusi bahwa kekuatan Qiao Bai jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Masalah utamanya adalah, mereka tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Qiao Bai. Bukannya aku tidak mengerti sama sekali, kata Shen Ruowan lirik. Pemahamannya semakin membingungkan karena sifat-sifat ular perak giok. Shen Ruowan mengerjap, memikirkan cara untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Rasanya, aku tahu ini adalah sebuah pengetahuan, dan ini sangat penting. Namun korteks serebral terlalu halus, dan titik-titik pengetahuan tidak dapat berakar dan bertahan di sana. Mereka hanya berlalu begitu saja dalam sekejap. Shen Ruowan mengangguk. Kebaikan, itulah rasanya. Qiao Bai, itu agak berlebihan, kata Qiao Bai sambil geli. Pertemuan adalah takdir. Kesan Qiao Bai terhadap saudari Shen biasa saja. Tidak baik dan tidak buruk. Tetapi dia tidak keberatan mengobrol dengan mereka jika mereka bertemu. Namun, harus dikatakan bahwa, meskipun saudara perempuan Shen tidak begitu mengerti apa yang dikatakannya, Qiao Bai belajar banyak kiat berguna dari mereka. Misalnya, dalam pertarungan hewan peliharaan, jika Anda sudah siap secara mental untuk seri, bagaimana Anda dapat membantu hewan peliharaan Anda mengumpulkan lebih banyak energi untuk bertahan hingga akhir? Bertahanlah sedikit lebih lama, peluang untuk membalikkan hasil imbang sedikit lebih tinggi. Dengan demikian, peluang untuk menang menjadi lebih besar. Ini adalah trik kecil yang belum pernah Qiao Bai temui atau pikirkan sebelumnya. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk mengangguk berulang kali sambil mendengarkan. Melihat ini, Fu Tianguang dan Su Lin keduanya menatap Qiao Bai. Profesor Qiao Bai,
Anda tidak tahu teknik-teknik ini. Sulin menatap Qiao Bai dengan sedikit terkejut dan takjub. Qiao Bai mengangkat bahu dan merentangkan tangannya. Aku benar-benar tidak tahu. Jika aku tahu, kata Qiao Bai sambil mengalihkan pandangannya ke Niu Jue. Sulin juga menatap Niu Jue. Saya mengerti. Jika kami tahu, akan sulit mengatakan seperti apa hasil akhir pertempuran sebelumnya dengan Niu Jue. Niu Jue, bibir Niu Jue berkedut 2 kali. Tidak, bagaimana pembicaraannya berakhir dengan membicarakan dia lagi. Tepat saat tubuh Niu Jue hampir menegang di bawah tatapan penonton, Fu Tianguang berbicara dan menyelamatkannya. Itu wajar saja. Fu Tianguang menatap Qiao Bai dengan saksama. Kemampuan bertarung Qiao Bai sebagian besar diperoleh melalui pertarungan sungguhan. Qiao Bai belum punya banyak pengalaman dengan gaya pertarungan berbasis giliran seperti ini yang cenderung ke pertarungan arena. Mengingat statusnya saat ini, akan sulit bagi siapapun untuk menyadarinya nanti. Qiao Bai merenung sejenak, mengelus dagunya, lalu mengangguk mengiyakan. Apa yang kau katakan memang masuk akal, memang begitu. Sekarang, Sulin dan Niu Jue keduanya terdiam. Saudari Sen menatap Qiao Bai dengan keterkejutan yang tak tersamar. Apakah keterampilan bertempur diperoleh melalui pertempuran sesungguhnya? Ini pasti telah melalui begitu banyak pertempuran. Sen Ruoyan mengeluarkan suara. Bukan apa-apa kok. Qiao Bai tak kuasa menahan tawa ketika melihatnya. Hanya saja aku belum lama menjadi penjinak binatang. Selain waktu yang kuhabiskan untuk meneliti, sisa waktuku dihabiskan untuk mengembangbiakkan hewan peliharaan. Kalau begitu, mari kita uraikan lebih lanjut. Bagaimana dengan mengembangbiakkan hewan peliharaan di sepanjang jalur penelitian? Qiao Bai memikirkan pengalamannya di ketentaraan dan pengalamannya menjelajahi tempat-tempat terlarang. Qiao Bai tidak secara khusus mengumpulkan pengalaman praktis apapun. Namun ini adalah hasil akhirnya. Qiao Bai mengangguk setelah memikirkannya. Akan lebih baik jika Qiao Bai tidak mengatakan apapun. Diingatkan oleh Qiao Bai. Yang lain kecuali Fu Tianguang tiba-tiba teringat. Benar sekali. Jangan sampai kita sebutkan bahwa Qiao Bai belum lama menjadi penjinak binatang. Paling lama hanya 2 tahun. Selama 2 tahun ini, Qiao Bai juga mendedikasikan banyak waktu untuk meneliti evolusi hewan peliharaan. Seorang jenius di bidang penelitian evolusi hewan peliharaan bukanlah seseorang yang dapat dicapai dengan mudah. Setidaknya begitulah yang terlihat oleh semua orang kecuali Qiao Bai. Bakat adalah salah satu aspeknya. Upaya adalah aspek lainnya. Memiliki bakat tanpa berusaha pada akhirnya akan menghalangi Anda mencapai hasil yang diinginkan. Namun, Qiao Bai tidak hanya berbakat, tetapi juga pekerja keras. Selain bakat yang sudah dimilikinya, Qiao Bai juga bisa mengembangkan bakat lainnya. Siapapun yang melihat ini akan berkata, ini mengerikan. Qiao Bai, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebenarnya tidak seburuk itu. Qiao Bai segera mengganti pokok bahasan. Melihat ular perak giok, yang hampir pulih sepenuhnya di dalam tabung medis, Qiao Bai mengalihkan pandangannya ke Niu Jue dan Sulin. Pertempuran. Siapa yang mulai duluan? Niu Jue dan Sulin saling bertukar pandang. Mereka berdua awalnya bermaksud membujuk Qiao Bai agar mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan. Interupsi di tengah-tengah, ditambah dengan bakat Qiao Bai yang ia tunjukkan kemudian, membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menambahkan apa-apa. Jika Qiao Bai ingin mencoba, biarkan saja Qiao Bai mencoba. Bagaimanapun, Qiao Bai masih muda. Apapun hasilnya, Qiao Bai seharusnya bisa mengatasinya, bukan? Saat mereka memikirkannya, Sulin dan Niu Jue merasakan ketidakpastian yang semakin besar. Keduanya saling bertukar pandang. Kebaikan, jangan terlalu dipikirkan. Mari kita fokus pada pelaksanaan pekerjaan kita saat ini dengan baik terlebih dahulu. Aku pergi dulu. Niu Jue berdiri terlebih dahulu. Dengan senyum penuh tekad di wajahnya. Itu adalah kehilafanku sebelumnya. Niu Jue dengan jujur mengakui bahwa sebelumnya dia pernah meremehkan Qiao Bai. Karena pengalaman tempurmu berasal dari akumulasi pengalaman pertempuran, izinkan aku mengujimu terlebih dahulu. Aku janji kamu tidak akan kecewa, kata Niu Jue sambil menepuk dadanya keras-keras untuk menambah kredibilitas kata-katanya.
Qiao Bai membuat tanda oke. Qiao Bai sangat percaya pada kemampuan Niu Jue dan Su Lin. Kali ini, Qiao Bai mengatur medan perang ke mode terenkripsi pribadi. Melihat ini, Shen Ruoyan dan Shen Ruowan tidak dapat menahan ekspresi lega. Untunglah, mereka pergi ke ruang tamu Qiao Bai. Jika tidak, mereka bertiga yang tidak tahu kata sandinya tidak akan bisa melihat pertarungan Qiao Bai selanjutnya. Sungguh memalukan. Namun, saat ini, kedua saudari itu tidak tahu bagaimana Qiao Bai akan bertarung selanjutnya. Saya berasumsi situasinya akan sama seperti sebelumnya. Sampai Qiao Bai dan Niu Jue mengeluarkan hewan peliharaan mereka satu demi satu untuk bertarung. Mereka tidak menghentikan pertempuran untuk sementara waktu karena kemenangan atau kekalahan hewan peliharaan. Saudari Shen kemudian menyadari apa yang terjadi. Ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan penuh yang mendorong Qiao Bai hingga batas kemampuannya. Pertarungan yang mendekati batasnya. Begitu Shen Ruoyan memahami ini, dia menatap Qiao Bai dengan ketidakpercayaan di matanya. Qiao Bai, dia, Shen Ruoyan ragu sejenak, lalu akhirnya melanjutkan. Apakah dia serius? Mendengar kata-katanya, Fu Tianguang mengangguk dengan ekspresi tenang, lalu menoleh ke Shen Ruoyan dan bertanya, apakah ada masalah? Shen Ruoyan bersumpah, masalahnya pasti bukan pada dia. Itu benar-benar bukan dia. Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Ini masalah besar. Ini sama sekali tidak terlihat normal. Situasi Qiao Bai memang istimewa. Kecuali jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Qiao Bai baru akan menjadi mahasiswa tahun kedua pada bulan September tahun ini. Dalam keadaan seperti ini, melihat Qiao Bai sudah mengeluarkan beberapa binatang peliharaan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Masih ada 5 lagi. Shen Ruoyan menarik napas dalam-dalam dan diam-diam merenungkan perbedaan antara orang-orang. Tidak, bagaimana perbedaan antar manusia bisa begitu besar? Pasti ada yang tidak beres di sini. Shen Ruoyan menopang dagunya dengan tangannya, sambil membuat ekspresi berpikir klasik. Jika kita hitung seperti ini, Qiao Bai seharusnya sudah menjadi penjinak binatang tingkat 3, kan? Shen Ruoyan mengangguk dengan ekspresi berat. Ya, penjinak binatang tingkat 3, mereka semua seusia. Tetapi perbedaan usia di antara mereka begitu besar sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang masih bekerja keras untuk membuka slot kontrak ketiga. Beberapa orang telah terjangkit 5 binatang peliharaan. Para saudari Shen, yang telah menjadi kepala suku dan mereka yang sedang berusaha menjadi kepala suku, saling bertukar pandang. Saya pikir mereka cukup kuat. Di antara rekan-rekan mereka, hanya Zhang Hongyi dan Fu Tianguang dari Yulong yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun sekarang tampaknya, bukan itu masalahnya. Shen Ruoyan dan Shen Ruowan memiliki perasaan yang sangat rumit. Tetapi mereka tetap menyaksikan pertarungan antara Qiao Bai dan Niu Jue di layar dengan sangat serius, mencoba memahami setiap adegan. Hasil pertarungan antara Qiao Bai dan Niu Jue tidak perlu dikatakan lagi. Pada akhirnya, Qiao Bai kalah. Meskipun semua hewan peliharaan Qiao Bai sangat kuat, Niu Jue, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam tim eksplorasi, masih lebih unggul dalam hal kekuatan, daya tahan, dan pengalaman secara keseluruhan. Setelah perubahan sederhana, Qiao Bai, saya tidak beristirahat lama. Saya hanya merawat luka-luka hewan peliharaan itu. Seluruh prosesnya jelas tidak memakan waktu lebih dari setengah jam. Sebenarnya, kamu bisa beristirahat sedikit lebih lama, kata Su Lin saat melihat ini. Qiao Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak ingin mereka beristirahat lebih lama. Tapi dalam kompetisi yang panjang, situasi serupa sangat mungkin terjadi, kan?